Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rofyadi Alba. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagi sebuah video yang bercerita tentang dunia pendidikan. Kali ini saya ambil dari sebuah artikel yang pernah saya tulis dan saya tayangkan di Retizen atau Republika Netizen. Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kurikulum adalah seperangkat rancangan pembelajaran serta program pendidikan yang bersifat menyeluruh dan disusun dengan berbagai landasan pengetahuan yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Urgensi kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis sebagai otak dan jantungnya pendidikan. Dengan demikian, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dan harus diketahui oleh semua warga sekolah sehingga kurikulum merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru atau tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pihak siswa atau peserta didik itu sendiri. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki 11 kurikulum. Saat ini sudah ada 11 kurikulum pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia. Kurikulum tersebut telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, tahun 2004, 2006, 2013, dan saat ini adalah kurikulum Merdeka yang telah digulirkan di tahun 2021 untuk beberapa sekolah penggerak dan 2022 untuk seluruh sekolah di tanah air. Para sahabat sekalian, perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dapat kita temukan pada perubahan kurikulum tersebut sebagai rumusan kurikulum terbaik bagi pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, kurikulum pendidikan Indonesia harus menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pembelajaran dipusatkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Tiga, tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan masalah. Empat, pengembangan kurikulum terletak pada keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Jika kita mau membandingkan diri dengan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, maka dapat kita ambil contoh negara Finlandia. Pada tahun 2003, Finlandia termasuk negara dengan tingkat literasi terbaik, urutan ke-1 dari 43 negara dalam kemampuan membaca menurut versi PISA, Program for International Student Assessment, dan urutan ke-1 dalam sains bersama dengan Jepang. Hal ini tidak terlalu mengagetkan karena apa? Karena banyak hal yang mendasarinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, biaya pendidikan di Finlandia sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar bahkan hingga perguruan tinggi. Seluruhnya tidak memungut biaya sama sekali. Hal ini berbeda dengan di Indonesia. Sekolah gratis di Indonesia baru sebatas sekolah-sekolah negeri dan itu pun belum untuk seluruh jenjang dan seluruh wilayah di Indonesia. Banyak juga sekolah negeri yang katanya gratis tetapi masih memungut biaya secara terselubung melalui tangan komite sekolah. Yang kedua, meskipun seluruh pendidikan di Finlandia dibiayai 100% oleh pemerintah, tapi pemerintah justru tidak pernah turun tangan terhadap pendidikan itu sendiri. Tidak peduli seberapa sering mereka berganti pemerintahan,
sistem pendidikan tidak akan pernah mendapatkan pengaruh secara signifikan. Sementara di Indonesia, para sahabat sekalian, kurikulum pendidikan sering berganti mengikuti pergantian pemerintahan atau perubahan politik di tanah air. Yang ketiga, para guru tidak dibebani oleh target atau hal-hal yang harus dicapai. Bahan pengajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara di Indonesia, guru dibebani dengan berbagai target, baik yang sifatnya administratif maupun kurikuler. Mereka, negara Finlandia, hanya memilih orang-orang terbaik untuk menjadi guru dan menerapkan kecintaan membaca kepada warganya sejak dini. Sementara di Indonesia masih banyak putra-putri terbaik bangsa, para lulusan sekolah menengah, baik itu SMA, SMK, madrasah, yang enggan menjadi guru karena profesi guru belum menjadi profesi yang menjanjikan masa depan. Kedepannya, kita berharap ada perubahan besar terkait kurikulum pendidikan di Indonesia. Rancangan kurikulum di Indonesia yang bisa saya sarankan atau penulis sarankan adalah satu, kurikulum harus dibangun di atas landasan yang kuat agar tujuan kurikulum tercapai sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum pendidikan nasional Indonesia harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Yang kedua, kurikulum disusun dengan pertimbangan aspek perkembangan psikologi siswa dari sejumlah materi pelajaran yang mengandung pengetahuan yang luas, namun akan berasosiasi dalam mental siswa sehingga akan menghasilkan manusia intelek. Yang ketiga, kurikulum disusun dengan melandaskan nilai-nilai sosiologis masyarakat yang merupakan tempat siswa hidup, dan siswa harus diajarkan bagaimana caranya hidup berdasarkan tuntunan masyarakat melalui pakana pendidikan yang lebih baik. 4. Kurikulum yang disusun harus bisa mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, kurikulum bersifat aktif dan aplikatif serta memuat pembelajaran rasional, menyusun berbagai standar minimal pendidikan yang lebih praktis dan terukur. Dan yang keenam, menyusun berbagai jenis pedoman, meliputi pedoman jenis kegiatan belajar, pedoman pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang optimal, serta pedoman penggunaan sumber daya serta pembiayaan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, perlu disiapkan dan dilakukan beberapa langkah-langkah yang sistematis dan terukur. Di antaranya, yang pertama, dibutuhkan anggaran yang cukup dari APBN, serta alokasi yang besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para tenaga pendidik. Yang kedua, perlu adanya blueprint kurikulum jangka panjang yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Yang ketiga, adanya revolusi akhlak dan mental terhadap para birokrasi pendidikan, sehingga tidak ada lagi praktik-praktik korupsi di institusi dan penyelenggara pendidikan. Yang keempat, terselenggaranya bimbingan teknis kurikulum yang efektif dan efisien serta mudah diimplementasikan oleh para tenaga pendidik dan stakeholder pendidikan. Yang kelima, terciptanya lembaga pendidikan tenaga pendidikan atau LPTK yang handal dan mampu melahirkan guru-guru yang memiliki etos kerja yang baik dan profesional. Serta keenam, perlu adanya keseriusan pemerintah terhadap kesejahteraan guru untuk semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan, sehingga ada titik temu antara etos kerja para pendidik yang profesional dengan tingkat kesejahteraan mereka. Kita berharap semoga ke depannya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan didukung oleh kurikulum yang mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Yang pada akhirnya tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dapat terwujud dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Amin ya robbal alamin. Demikian para sahabat sekalian, ulasan dari artikel yang berjudul Perkembangan Kurikulum di Indonesia yang pernah saya tulis di harian online Republika Netizen. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.